RI harus beraksi. Bahaya perang nuklir membayangi Rusia versus Ukraina. Понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Of Ukraine, as well as the core tenets of a rule-based international order. And we continue to urge diplomacy as the best way forward. Понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. And I think he has to realize that it would be a gigantic mistake for him to move on Ukraine. The impact on Europe and the rest of the world would be devastating, and he would pay a heavy price. Bahaya pecahnya perang nuklir membayangi ketegangan Rusia versus Ukraina. Doktrin Mutually Assured Destruction atau MAD atau kesepakatan untuk saling menghancurkan, yakini bisa membuka pintu gerbang kiamat. Indonesia harus turun tangan. Sebagaimana diketahui, Ukraina saat ini condong ke NATO meski belum anggota NATO. Maka ada Amerika Serikat atau AS di belakang Ukraina. Di sisi lain ada Rusia yang sama-sama punya senjata nuklir seperti AS. Meski kecil kemungkinan Rusia dan Amerika Serikat sepakat perang langsung, kemungkinan kecelakaan kemanusiaan bukannya sama sekali nol. Indonesia harus tampil demi perdamaian dunia, sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea 4. Pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran atau UNPAD, Teuku Reza Shah, menilai konflik AS versus Rusia dewasa ini mirip dengan konflik perang dingin AS versus Uni Soviet era tua. Kini Rusia sudah menempatkan pasukannya di wilayah perbatasan dengan Ukraina yang merupakan negara bekas Uni Soviet yang sejak tahun 2014 dipimpin oleh orang yang tidak pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina pro-Rusia yakni Viktor Yanukovych sudah digulingkan pada saat itu. Teuku Reza Shah melihat saat ini dunia sudah muak dengan perang. Dunia internasional saat ini lebih menaruh perhatian kepada masalah bersama seperti perubahan iklim, isu lingkungan, dan peningkatan kehidupan sosial sustainable development goals. Maka opsi perang adalah opsi yang tidak bakal diambil. Lalu bagaimana dengan dua negara besar, AS dan Rusia? Resikonya terlalu besar, karena masing-masing punya nuklir. AS dan Rusia tidak akan berani. Ini menurut saya hanya sebatas cyber, perang urat saraf untuk menggetarkan saja. Demikian kata Teuku Reza Shah kepada perspektif Detikon. Terlebih saat ini AS bukan lagi negara yang amat sangat populer. AS tidak akan mengambil resiko membela Ukraina kecuali hanya sebatas mengirim pasukan dan menguji peralatan perangnya tanpa perang sungguhan melawan Rusia. AS tidak berani, Rusia juga sama. Demikian kata dia. Ada doktrin berasal dari AS bernama Mutually Assured Destruction atau MAD atau kesepakatan untuk saling menghancurkan. Doktrin ini muncul dari era Menteri Pertahanan AS MC McNamara tahun 60-an. Intinya MAD adalah prinsip pencegahan yang didasarkan pada gagasan bahwa serangan nuklir satu negara adidaya akan dibalas dengan serangan balik nuklir yang luar biasa. Mati satu, mati semua. Hancur satu, hancur semua. Tak ada pemenang. Presiden AS juga punya tas berkode football seukuran rokok berisi perangkat untuk mengaktifkan nuklir mereka. Kabar itu selalu dibawa-bawa pengawal presiden. Namun kembali lagi, perang AS versus Rusia, apalagi perang nuklir, tak akan terjadi menyusul ketegangan Ukraina versus Rusia belakangan ini. Masih ada potensi perang nuklir yakni lewat kecelakaan yang disebut accidental detonation. Perang nuklir pernah nyaris terjadi pada 1962. Saat itu Uni Soviet menaruh seluruh kendali di Kuba dan AS membaca peluru kendali itu berpotensi bermata nuklir. Perang Dunia III nyaris meletus. Saat itu awak kapal selam Rusia sudah berdebat di dalam kapal selam apakah menembak AS atau tidak. Untungnya mereka tidak melepaskan tembakan. Perang terhindarkan pada saat itu, namun kecelakaan kecil yang bisa memantik perang nuklir bisa saja terjadi lewat ketegangan Ukraina versus Rusia pada 2022 ini. Dunia memang menghindari perang nuklir, namun kita tidak tahu soal potensi terjadinya accidental detonation, peledakan mendadak mungkin saja. Bisa senggolan di laut tertentu, komunikasi dengan pusat susah terjalin. Komandan di lapangan harus berinisiatif, mungkin saja terjadi. Demikian kata Reza Shah. Bila perang nuklir terjadi antara AS dan Rusia, bukan hanya AS dan Rusia yang kena dampaknya. Dampak perang nuklir bakal lebih besar ketimbang ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dampak perang nuklir modern bakal lebih masif daripada itu, yakni setara dengan meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Seluruh dunia bisa kena dampaknya, paling tidak kena debu nuklir yang beracun. Rusak semua.
Bisa terjadi nuclear winter, satu dunia terdampak. Itu bakal menjadi bencana besar. Demikian kata Reza Shah. Indonesia harus beraksi pada situasi ini damai. Demi perdamaian dunia, Indonesia harus beraksi. Tak cukup Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priyansari Marsudi yang turun tangan, melainkan Presiden Joko Widodo langsung yang harus turun tangan. Jokowi harus turun tangan langsung. Mekanisme yang paling mungkin adalah Jokowi langsung datang ke New York memimpin delegasi Indonesia, berkomunikasi langsung dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, menggerakkan majelis umum, berbicara di Dewan Keamanan PBB.